Soalnya tanya soal Tugu tadi itu, gimana tuh? Tugu, Tugu pokoknya kita gampang lah Hans. Kan yang makan gede di 2000 sama 1900 semua bisa dibilang majority masih stay. Kita lebih pinter nggak dari mereka? Nggak lebih pinter kan? Lebih kaya nggak? Nggak lebih kaya juga kan? Ya ikutin aja dulu. Kalau gua itu dulu komennya cuma itu doang. Iya, ya. Berarti kalau sekarang sebenarnya nggak gitu jauh kan ya, Bill ya. Kalau lu ngomong ya, memang nanti kalau oilnya jalan lagi, I think ya harga sekarang dari yang lu bicara tadi udah minim banget resikonya, let's say 7% gitu. Iya. Dan ya 7. menurut gua namanya corporate action itu menurut gua kalau emang dimanapun gua bilang sama apapun ya will takes time lah. Kadang-kadang ya kita ngomong ya in general ya company sama company mau gitu ya tapi kadang-kadang bisa ada dari legal ya kan bisa ada dari perintilan gitu tuh banyak kan Jok kalau pernah ngurusin kayak corporate action ya mau merger acquisition gitu kan mau dijual atau apa segala macam itu kadang-kadang yang lu udah hitung itu nggak kayak matematika satu plus satu sama dengan dua gitu. Nah mungkin sekarang teman-teman yang pegang Bank Panin, Panin lah itu merasakan tuh ya namanya dikocok-kocok apa soal isu corporate action gitu kan. Ya because ya begitu memang gitu loh kalau namanya corporate action bakal banyak rumor ya kan, bakal ada denial, bakal ada suara bilang iya gitu kan apa segala macem gitu kan. Ya, jadi memang kalau kita apa trade-nya by corporate action ya memang ini menurut gua fase harus dilewatin fase-fase di mana denial ada rumor iya apa segala macam gitu itu akan selalu ada yang begitu gitu loh. Ya, dan chances Fase-fase nggak ada suara, tiba-tiba berasa ada yang ngomong gitu kan, udah mulai halu gitu. Betul. Dan kadang-kadang akan ada job misalnya sebenarnya deal tapi harganya turun terus nanti akan ada yang nyebarin rumor akhirnya batal nih gitu kan kayaknya batal semua bilang batal turun kayak gitu kan. Yang namanya corporate action tuh yang benar-benar tahu mungkin hanya ownernya, hanya yang ngurusin legalnya gitu kan, apa segala macamnya yang biasa yang tahu itu doang. Kalau kita yang lain ya sudah dengar-dengar aja. Gua udah sering Jok yang namanya dengar corporate action tuh katanya udah hampir deal tiba-tiba collapse di akhir gitu kan. So ya apa never say never sih gitu. Tapi ya kita main namanya juga di market kan it's always about probability ya, Johans gitu loh. Kalau probability-nya less than 50% ya better lu nggak ikut gitu kan. Tapi kalau probability-nya di atas 50% apalagi mungkin udah 80-90% ya why not try gitu kan. Give it a try. ya itu sebenarnya apa seperti komponis sentra tama terus tebing ya. Ya katakan di tender offernya di atas. Karena mereka kalau ngambil majority ya selalu harganya premium ya. Itu makanya kalau kita lihat di reportnya Tugu yang pernah kita rilis itu ya, itu kan memang rata-rata sih orang PBV-nya sekitar 0,7 something ya. Tapi kalau sebenarnya majority ngambil ya makanya kenapa kok PBV-nya lebih premium gitu. Makanya berapa harganya satu ya kurang lebih satu bisa satu setengah kita nggak pernah tahu ya. Tapi harapan kita di tender offer itu harganya dari harga sekarang itu masih ada margin yang bisa kita ambil sih. Ya betul betul. Oke. Tadi ada yang nanya tentang energi, Hans. Mungkin teknikalnya aja kali ya sekarang. Yang kita lihat gitu masih rally atau gimana tuh? Ya, kembali lagi ya Jok ya. Kita udah lihat jelas dia punya dan Jok. Nah, setiap kali structure market itu kalau naik ya harus ada new low atau higher low. Nah, kalau kita lihat harus ada higher low, ya berarti kita berharap di mana sih higher low yang kita bisa ambil supaya risiko kita nggak besar. Ya, I think kalau mau masuk harga-harga 346 kalau dia ada pullback, ya kita risiko berapa sih? Sekitar 7-10% sebenarnya not bad juga kan. Sebenarnya kalau kita lihat valuasinya hitung-hitung ya berapa 450, 460, or bahkan 500, seenggak-enggaknya masih ada ruang sekitar 30%-an lah kalau dari harga yang kita mau. Nah, UVCR tuh yang belakangan lagi fenomenal, naik terus. Naik 10% per hari nggak apa-apa, asal naiknya sebulan kan gitu ya. Mungkinkah since ini udah ya nggak jauh-jauh dari harga IPO loh, ini kesempatan kedua loh. Apakah ini menjadi bangun jok, udah malam jok. belum mandi? Udah malam ini jok, bangun jok tidurnya nanti lagi.
Arah subur emang ada ya sama arah subur? Kayaknya nggak ada deh. Paling lama 3 minggu kayak 2 atau 3 minggu. Tadi gue udah bulan sih, nggak tahu kejadian apa enggak. Sebulan tapi pas lagi ini lebaran. Cuman efeknya seminggu. Gimana itu? Jadi gini, kalau secara teknikal tuh ya Hans, ini kan candle hijau berarti udah terbentuk 3 gitu kan. Wah, kalau by ilmu teknikal kan berarti udah confirm, ya kan, udah bullish. Three white Three white soldiers. soldiers. Nah, is it true for case Dengan ini? tentara apa? Lu jadi tentara mati kayak tentara bunuh diri Jepang gitu, kamikaze, atau lu jadi tentara apa? Jadi jangan pakai pola candlestick. Begitu-gitu aja sih menurut gua. Iya. Tapi ya, kalau Billy tadi sempat mention soal three white shoulder, itu sebenarnya yang lu harus lihat slopingnya sih. Dia tuh naiknya improvil. Nah, sebenarnya harus kita perhatikan kapan sih three white shoulder itu fail. Kalau kita selama ini belajar lihat yang berhasil itu gampang. Yang susah adalah kapan sih kita lihat dia nggak berhasil. Kenapanya berhasil. Nah, tapi sekarang gini, dia udah naik 3 hari ini. Problem berikutnya adalah waktu naik 3 hari, lu masih berharap dia naik atau ini bawah ada gap nih. Ini orang-orang yang di bawah bisa naik, bisa jualan harga sekarang. Jadi sebenarnya lu harus udah tahu nih, ini ada gap. Downtrend. Main dengan resiko seperti kayak Billy tadi ya. Kalau let's say lu masuk harga sekarang, oke, di mana yang lu batasin risknya kalau lu salah. Gitu sih. Ya kalau salah cut loss maksudnya. Ya selalu itu yang paling gampang ya kalau Stop loss kan. Ya. Nah, kalau lu bilang Pak, lu kalau mau yang masih tren bagus ya menurut gua kayak contoh AMRT mungkin agak pelan ya. Gua lumayan suka. Dia pelan, stabil, risikonya juga nggak gitu. Ini ya, fundamentally juga dia cukup bagus. Nah, kalau yang AMRT gitu kan mungkin lebih gampang ya Hans, kayak ngikutin MA-nya aja yang dinamis kan, dia punya pergerakan ya selama di atas MA 10-nya misalnya atau MA 20-nya ya kita masih hold aja. Kalau dia tembus, nah kita baru mulai reduce kan. Nah, cuman kan kalau kayak gitu kan berarti udah kebentuk trennya, mungkin harganya juga udah dapat, berarti kan 20 candle terakhir kan udah naik gitu, udah di atas rata-rata. Apakah itu telat atau enggak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya mana yang paling cepat gitu untuk kita mendeteksi sebenarnya nih saham nih rebound nih, mulai dari udah lagi firm naik gitu. Oke, terlepas dari mungkin analisis volume juga gitu kan. Ketika volumenya meningkat berarti itu kita semakin yakin. Nah, ada contohnya nggak nih saham yang ini rasa-rasanya mulai naik, nah volumenya mulai gede, apakah itu? Enggak, lu mau ngomong saham lu ngomong aja, jawab gitu. Iya, ngomong aja Pupin. MT karena gue lagi lihat di grafik ya makanya Enggak, gue nanya. Jadi ini biar pembelajaran buat teman-teman kan, yang terutama lagi screening, nah gitu. Kayak Merdeka menurut gue lagi oke sih 2 minggu terakhir action ini. Ya kan sentimen lu dapet, ya kan anginnya dari opening, volume lu dapet, price action juga kuat supportive ya. Kelihatannya sellernya nggak terlalu mau nahan lagi gitu. Ya, betul. Nah, kalau jawab yang Joki tadi sebenarnya depends ya. Conviction ini lu butuh mau trading. Tapi kalau misalnya lu perlu conviction baik itu fundamental story yang lu pegang ya, Jok ya, Bill ya. Jadi kalau lu main technical, ya udah yang lu pelihara cuma risknya aja. Jangan sampai risknya nggak bisa lu terima. Let's say ya, dan yang portfolio tinggal kembali lagi, lu loss, Kalau Cico Ai lebih suka Merdeka dibanding MTEK ya? Ya, Merdeka sama MTEK sih, tapi MTEK gua masalahnya masuk duluannya di atas bukan di bawah soal. Oke, lanjut lagi. Kertas-kertasan gimana tuh? Masih kuat nggak? Belakangan kan kayaknya sebenarnya orang mungkin udah males lah main kertas-kertasan. Ternyata dia mulai naik ya, gitu ya. Ya. Sebenarnya lagi pullback kan ya. Kalau lu ngomong yang besar ya kayak Tekimnya lagi turun ya. Terus kemarin waktu naik, Suparma juga ikut naik ya.
Terus INKP-nya juga sekarang lagi pullback ya. I think give it a time sampai dia benar-benar selesai pullback-nya ya. At least ya kalau lu mau pakai 50% lah dari swing-nya mungkin masih bisa kita consider nanti ya. Berarti nggak sekarang lah. Mungkin lu bisa masukin watchlist tapi ya masuknya nggak sekarang lah. Itu sih. Oke, kalau semen-semenan tuh sebenarnya secara di marketnya itu kan dia punya persaingan tuh udah nggak terlalu ketat ya, agak Itu inverse lumayan inilah, Jok. marginnya. Semen-semenan inverse-nya call biasanya. Kalau call-nya Ya, turun, betul. biasa semen orang dikejar-kejar kan, biasa kayak gitu. Gitu. Ya, ada faktor itu juga ya. Jadi lumayan tuh semen-semenan. Mungkin kalau cari yang big caps yang konservatif gitu, ya sebenarnya bisa jadi satu pilihan juga sih. Ya, Oke. gue rada serem sih kalau ngomong semen ya kayak SMBR itu ya. Sempet sih sampai target, tapi habis gitu dia lumayan kenceng ya pullback-nya ya. Kayak shadownya panjang banget. Nah ini Lebih better yang ya kalau size ya udah menarik ya. Nah sebenarnya kalau lu bilang tadi ya emal atau berapapun, kalau 800 ya boleh masuk lagi gitu. Suara putus-putus nggak sih, Jok? iya. Oke. Halo CVV, ada CVV. Suaranya putus-putus ya. Oke. Nah, oke, terus lanjut lagi. Itu tadi ya. Apa teman-teman ada yang punya stock pick yang menarik nggak buat besok loh? Malah nanya. Kalau gue masih perhatiin Om. Oke, harga kertas hancur, packaging hancur. Oh, volume e-commerce turun. Aldo menarik nggak tapi itu? Aldo since itu juga packaging, IMPC, more right issue. Kalau teman-teman udah baca beritanya, ya kan? Nah, Wah, itu gimana tuh yang packagingan? Aldo gue nggak ada komen, Jok. Kalau Aldo gue nggak ada komen. Tapi kalau IMPC, ya lihat aja. Siapa nama buyernya? Ada satu nama yang itu nama yang sangat harum, Jok. Itu satu nama yang sangat harum menurut gue sih. Gitu ya. itu melebihi parfum apapun, Jok, kalau dia masuk barang itu tuh biasanya. Terus ada yang ikut juga masuk gitu ya. Siapa pula gitu. Ya kita itu terima gas sekuritas, ada tulisannya kayak begitu. Jelas di berita ada, kayak siapa lagi.